Jadi, cerita ini datang dari Yogyakarta. Tepatnya di salah satu daerah padat penduduk, dekat sama pusat kuliner dan kampus besar. Daerahnya sebenarnya hidup banget, rame dan gak jauh dari keramaian. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, ada satu bangunan yang jadi perhatian banyak orang. Sebuah kosan tua yang sekarang udah kosong total. Kosan ini udah berdiri lama. Kata warga sekitar, usianya udah lebih dari 15 tahun. Dulu, waktu awal-awal dibuka, tempat ini jadi incaran banyak mahasiswa karena strategis banget. Dekat kampus, dekat warung makan, dan akses ke jalan utama juga gampang. Gak heran, tiap tahun kamar-kamar di sana selalu penuh. Bangunannya 2 lantai. Dari luar masih kelihatan utuh. Catnya mulai pudar, tapi nggak sampai rusak parah. Gerbangnya masih berdiri kokoh, walau udah jarang dibuka. Sekilas gak ada yang aneh, gak langsung kelihatan horor. Tapi buat yang tinggal di sekitar situ, mereka tahu ada sesuatu yang beda dari kosan itu. Selama beberapa tahun terakhir, satu persatu penghuninya mulai pindah. Awalnya pelan-pelan, ada yang lulus kuliah, ada yang pindah karena kerjaan. Tapi yang bikin aneh, tiap kamar yang kosong susah banget buat diisi lagi. Orang yang sempat tinggal beberapa bulan sering pindah mendadak. Alasannya macem-macem. Tapi rata-rata bilang gak betah. Ada juga yang katanya sering sakit sejak tinggal di sana. Salah satu mantan penghuni, namanya Ardi, pernah cerita ke warga kalau dia sering dengar suara langkah kaki di lorong malam-malam. Padahal semua penghuni udah masuk kamar. Bahkan dia sempat lihat pintu kamar mandi umum yang kebuka sendiri. Padahal sebelumnya udah dikunci. Lama-kelamaan kosan itu mulai kosong total. Gak ada yang masuk lagi. Manajemennya juga kayak nyerah buat nyari penyewa baru. Katanya sih karena biaya perawatan makin tinggi. Tapi di balik itu, warga punya pendapat lain. Mereka bilang ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bikin tempat itu dingin. Bukan cuma karena gak berpenghuni. Tapi hawa di sekitar situ emang beda. Kayak berat, sunyi yang gak wajar. Ada satu ibu-ibu yang rumahnya persis di samping kosan. Dia cerita, setiap jam 2 atau 3 pagi, dia sering kebangun karena ngerasa kayak ada suara gerakan dari arah lantai 2. Kayak kursi yang digeser, atau suara kaki jalan pelan di lantai ubin. Tapi pas dia cek lewat jendela, semua jendela kosan gelap, gak ada lampu yang nyala. Anak-anak kecil di sekitar juga mulai takut lewat depan kosan. Padahal sebelumnya biasa aja. Mereka sering main sepeda di jalan kecil samping bangunan itu. Tapi sekarang, kalau sore mulai gelap, gak ada yang mau deket-deket gerbangnya. Warga juga pernah nemu hal aneh. Ada bunga melati berserakan di depan gerbang kosan. Padahal gak ada pohon melati di sekitar situ. Dan anehnya, bunga itu masih seger, kayak baru ditabur beberapa jam sebelumnya. Gak ada yang ngaku naro. Gak ada yang lihat siapapun di sekitar situ. Sejak kosong 2 tahun terakhir, kosan itu jadi bahan obrolan warga. Tiap ada yang lewat, pasti ngelirik. Ada yang penasaran, ada yang takut, dan gak sedikit yang bilang, mending gak usah ngomongin terlalu dalam. Karena katanya, tempat itu sensitif. Yang jelas, sekarang bangunan itu berdiri dalam diam. Gerbangnya terkunci. Tapi kadang, kayak ada yang masih hidup di dalamnya. Bukan manusia, tapi sesuatu yang belum pergi.
Nah, kejadian yang bikin warga sekitar benar-benar geger, itu baru aja kejadian beberapa minggu yang lalu. Kejadiannya terekam jelas lewat kamera CCTV milik salah satu rumah warga yang posisinya pas banget di sebelah kosan tersebut. CCTV itu awalnya dipasang buat alasan yang cukup umum, karena jalan kecil di depan kosan itu memang udah lama dikenal rawan kehilangan motor. Udah ada beberapa kasus motor raib dalam hitungan detik. Makanya, demi jaga-jaga, pemilik rumah pasang kamera yang langsung mengarah ke gerbang depan kosan. Awalnya semua berjalan normal, gak ada kejadian aneh yang terekam. Tapi malam itu semuanya berubah. Sekitar jam 2:15 dini hari, si pemilik rumah, Pak Roni, kebangun karena dengar suara kayak sesuatu jatuh di luar. Suaranya nggak keras, tapi cukup buat bikin dia penasaran. Daripada nebak-nebak, dia mutusin buat buka rekaman CCTV lewat aplikasi di handphonenya. Dan disitulah dia ngelihat sesuatu yang bikin jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Rekaman menunjukkan kondisi gerbang kosan yang sepi, gelap, nggak ada gerakan sama sekali. Tapi cuma dalam beberapa detik, sesuatu muncul dari dalam sisi pagar. Sosok putih. Perlahan banget, bergerak dari dalam area kosan, menuju ke arah luar. Badannya tertutup kain putih. Dari kepala sampai kaki, nggak kelihatan wajah, nggak kelihatan mata, tapi bentuk tubuhnya jelas. Tinggi. Diam. Jalannya pun gak kayak manusia. Gak kelihatan nginjek tanah. Lebih mirip melayang pelan. Pas gerbang kosan yang tertutup itu dilewati begitu aja, tanpa disentuh, tanpa dibuka, Pak Roni langsung freeze. Dia pause videonya, lihat ulang, dan hasilnya masih sama. Sosok itu muncul. Jalan, atau lebih tepatnya ngelayang, melintasi gerbang. Lalu perlahan menghilang di pojokan pandangan kamera. Gak ada suara, gak ada alarm gerak yang aktif. Dan yang bikin tambah aneh, sensor kamera gak nunjukin peningkatan gerak yang signifikan. Padahal jelas-jelas ada sesuatu yang terkangkap kamera. Esok paginya, Pak Roni cerita ke tetangga sekitar. Awalnya cuma cerita iseng, tapi kayak efek bola salju, berita itu langsung nyebar cepat. Apalagi setelah rekaman videonya tersebar di grup WhatsApp warga. Dalam waktu semalam, video itu udah dikirim ulang berkali-kali. Bahkan ada yang iseng upload ke media sosial. Dan seperti yang bisa ditebak, komentar netizen pun rame banget. Fix, itu pocong. Gerakannya nggak natural, asli bikin merinding. Kenapa sosoknya bisa tembus gerbang kayak gitu? Warga sekitar makin heboh. Beberapa bahkan datang langsung ke rumah Pak Roni buat lihat videonya langsung. Dan setelah lihat dengan mata kepala sendiri, mereka sepakat. Apapun itu, bukan manusia biasa. Yang lebih bikin ngeri, posisi gerbang kosan itu nggak gampang dilewati. Bagian bawahnya tertutup beton. Jadi mustahil kalau itu cuma kain atau benda yang kebawa angin. Apalagi saat kejadian cuaca lagi tenang, gak ada angin kencang, gak ada hujan. Dan juga berdasarkan timestamp video, kejadian itu berlangsung di jam yang sama seperti cerita-cerita mistis lainnya di lokasi itu, jam 2 sampai 3 pagi. Waktu di mana menurut banyak orang adalah waktu paling tipis antara dunia manusia dan hal-hal gaib. Beberapa warga yang awalnya skeptis mulai berubah pikiran. Mereka mulai menghindari jalan di depan kosan kalau malam. Bahkan ada yang lebih milih muter lebih jauh daripada lewat langsung di depan bangunan itu. Ada juga anak muda yang sempat nyeletuk. Kayaknya kita pernah lihat kayak gini di film horor, tapi ini nyata bro, asli di depan rumah sendiri. Sejak kejadian itu, banyak pertanyaan yang belum ketemu jawaban. Siapa sosok itu? Kenapa muncul dari dalam kosan? Dan yang paling bikin penasaran, kenapa baru sekarang penampakannya terekam? Padahal CCTV itu udah dipasang berbulan-bulan sebelumnya.
Atau mungkin emang sosok itu pengen kelihatan? Pengen ngasih tanda kalau dia masih ada di situ. Yang lebih bikin merinding, setelah kejadian penampakan di CCTV itu, suasana sekitar kosan berubah drastis. Nggak cuma jadi topik hangat warga, tapi juga mulai muncul kejadian-kejadian aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Dan yang ngalamin bukan cuma 1-2 orang, tapi udah banyak. Awalnya ada tetangga yang tinggal persis di seberang kosan. Namanya Bu Nina. Dia cerita ke warga lain kalau selama beberapa malam berturut-turut, dia dengar suara ketukan dari arah pagar kosan. Selalu muncul sekitar jam 2 atau 3 pagi. Bukan ketukan keras, tapi pelan, berulang. Kayak ada yang ngetuk-ngetuk pelan tapi konsisten. Kayak nunggu dibukain pintu. Yang bikin makin aneh, pas dia coba ngintip dari jendela, nggak kelihatan siapa-siapa di depan pagar. Jalan sepi, nggak ada orang lewat, nggak ada hewan juga. Tapi suara ketukan itu tetap ada. Waktu dia cerita ke suaminya sempat mikir itu cuma suara angin atau efek logam beradu. Tapi suara itu datang terus, di jam yang sama, selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya mereka pasang loncengan kecil di pagar depan rumah. Tujuannya biar bisa tahu kalau ada angin kenceng. Tapi anehnya, waktu suara ketukan itu muncul lagi, loncengnya diem, nggak gerak sama sekali. Itu yang bikin mereka mulai percaya, ini bukan hal biasa. Dan nggak cuma itu, anak-anak kecil di sekitar situ juga mulai sering rewel tanpa alasan. Ada yang nangis tiba-tiba tengah malam, padahal sebelumnya tidur nyenyak. Ada juga yang bilang mimpi buruk berulang-ulang, tapi nggak bisa ceritain mimpinya dengan jelas. Salah satu ibu, namanya Mbak Rara, cerita kalau anaknya yang umur 4 tahun tiba-tiba minta pindah kamar. Pas ditanya kenapa, si anak bilang karena di depan kamar ada orang berdiri. Waktu Mbak Rara tanya lebih lanjut, si anak jawab sambil nunjuk ke arah kosan. Itu loh, orang putih, diam aja di depan sana. Waktu itu mereka lagi jalan sore di sekitar gang kecil depan kosan. Nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi anaknya bersikeras ngelihat sosok itu berdiri di dekat gerbang kosan. Diem, nggak bergerak. Dan yang lo tau sendiri, anak kecil kadang bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang dewasa. Kejadian lain juga dialamin salah satu driver ojek online. Waktu itu dia nganterin makanan ke rumah pelanggan yang lokasinya cuma beda 2 rumah dari kosan. Malam hari sekitar jam 9 lewat. Karena rumahnya agak masuk gang, si driver nunggu di depan pagar kosan sambil nunggu penerima pesanan keluar. Tiba-tiba dia ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari arah atas. Awalnya nggak terlalu mikir. Tapi pas dia refleks nengok ke lantai 2 kosan, dia ngeliat ada sesuatu di balik jendela. Dia ngira itu orang. Kayak ada yang berdiri ngintip dari balik kaca. Tapi pas dia perhatiin lebih jelas, makin kelihatan aneh. Bentuk kepala yang muncul dari balik tirai gak punya wajah, gak ada mata, gak ada hidung, tapi dibungkus kain putih rapat. Seolah-olah kepala itu dililit sesuatu, berdiri diam aja di balik kaca. Dia langsung merinding. Gak nunggu lama, dia putusin buat jalan beberapa langkah ke arah motor dan nunggu lebih jauh dari situ. Waktu si penerima makanan keluar, dia buru-buru kasih orderannya, lalu cabut. Pas cerita ke teman-teman sama driver, ada yang nyeletuk. Kosan itu emang angker bro. Lu mending jangan nunggu di situ lagi kalau dapat orderan dekat-dekat. Sejak kejadian itu, para driver sering saling ingetin. Kalau dapat titik depan kosan tua itu, jangan nunggu terlalu dekat, cari tempat lain. Satu demi satu, orang-orang yang pernah ngalamin hal aneh mulai berani cerita. Dan semuanya punya pola yang mirip, selalu berhubungan sama arah kosan, selalu muncul di malam hari, dan selalu ada unsur sosok putih yang tiba-tiba muncul, lalu hilang. Beberapa bahkan mulai percaya, kejadian penampakan di CCTV itu
bukan yang pertama, tapi mungkin cuma yang pertama terekam. Karena setelah itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi hampir setiap malam. Warga yang udah terlanjur penasaran akhirnya mutusin buat ngecek langsung ke dalam kosan itu. Tapi ya lu tahu sendiri, nggak ada yang cukup nekat buat masuk sendirian. Akhirnya mereka kumpul bareng-bareng. Ada Pak RT, beberapa pemuda setempat, dan juga warga lain yang tinggal nggak jauh dari situ. Totalnya sekitar 8 orang. Siang itu mereka kumpul di depan gerbang kosan. Suasana mendung bikin atmosfer makin gak enak. Sebelum mulai, ada yang sempet nyeletuk. Kalau ngerasa gak enak badan, langsung keluar aja ya. Dan semua langsung diam. Pas gerbang dibuka, suara engsel tua yang berderit langsung nyambut mereka. Udara dari dalam langsung keluar, bawa aroma yang khas. Bau lembab, debu, dan sesuatu yang gak bisa dijelasin. Apek iya, tapi juga kayak ada bau tanah basah yang ngendep lama banget. Begitu masuk ke area halaman depan kosan, suasananya langsung beda. Meskipun siang, tapi rasanya suram, sunyi, nggak ada suara burung, nggak ada angin, dan yang paling bikin nggak nyaman, hawanya dingin. Tapi bukan dingin karena AC, lebih ke dingin yang menusuk. Dingin yang bikin merinding. Beberapa dari mereka jalan pelan masuk ke lorong tengah. Lantainya penuh debu, tapi yang langsung mencolok perhatian adalah jejak kaki. Iya, beneran ada jejak kaki. Polanya acak. Ada yang jelas bentuknya telapak manusia, tapi ukurannya agak aneh. Terlalu panjang, dan arah jalannya juga nggak wajar. Ada yang menuju ke tembok kosong, ada juga yang berhenti tepat di depan pintu salah satu kamar, dan jejaknya hilang di situ. Nggak ada lanjutannya, kayak ngilang gitu aja. Salah satu pemuda, namanya Yuda, coba buka pintu kamar itu. Pelan-pelan, dia dorong pintunya yang udah kusam itu. Dan begitu pintu terbuka, suasana langsung berubah makin nggak nyaman. Kamar itu gelap total. Gorden ketutup rapat. Udara di dalam lebih pengap dibanding luar. Tapi yang bikin semua orang kaget adalah suara. Ada suara pelan kayak desahan atau bisikan samar dari arah pojok ruangan. Bukan suara jelas, tapi cukup bikin semua orang langsung berhenti nafas sejenak. Nggak ada siapa-siapa di situ. Yuda langsung mundur 2 langkah. Warga lain saling pandang, beberapa udah mulai pucat. Pak RT langsung ambil alih dan bilang, "Tutup aja pintunya, jangan dilanjutin." Tanpa debat, pintu ditutup lagi. Suaranya berat dan seret. Mereka semua mundur perlahan keluar kamar. Suasana makin tegang, nggak ada yang berani ngomong, hanya nafas yang terdengar. Setelah semua keluar dari kamar, mereka sepakat buat nggak lanjut ke lantai 2. Rasa penasaran yang tadi gede banget, sekarang diganti sama rasa nggak enak di dada. Kayak sesuatu ngikutin mereka. Kayak suasana dalam kosan itu hidup, tapi bukan dengan cara yang wajar. Waktu mereka jalan balik keluar ke halaman kosan, salah satu dari mereka, Mas Denny, tiba-tiba ngerasa pundaknya berat. Dia sempat berhenti sebentar, pegang leher bagian belakang, dan bilang pelan, "Baru masuk bentar aja kok, pusing ya?" Waktu ditanya lebih lanjut, dia bilang ngerasa kayak habis duduk di bawah sinar matahari lama banget. Padahal jelas-jelas mereka tadi ada di ruangan gelap. Mereka semua akhirnya keluar dan nutup lagi gerbang kosan itu. Tapi ada satu hal yang bikin bulu kudut mereka berdiri lagi. Pas mereka lihat balik ke arah jendela lantai 2, tirai yang tadinya ketutup sekarang kebuka setengah. Padahal nggak ada yang naik ke lantai atas, nggak ada angin juga, nggak ada yang menyentuh apapun di situ. Mereka semua langsung cepat-cepat pergi dari situ. Nggak ada yang ngomong sepanjang jalan balik. Dan sejak saat itu,
nggak ada yang pernah coba masuk lagi ke dalam kosan itu. Warga sepakat, biarin aja tempat itu kosong. Karena semakin dicari tahu, yang ditemuin bukan jawaban, tapi rasa takut yang makin dalam. Dari cerita-cerita yang mulai dikumpulin warga, ternyata kosan itu punya sejarah yang cukup panjang dan gelap. Salah satu cerita paling sering disebut adalah soal seorang penghuni lama, seorang bapak tua. Gak banyak yang tahu nama aslinya, karena dia memang dikenal tertutup banget. Orang-orang cuma manggil dia Pak Gino. Pak Gino ini tinggal di kamar paling pojok, lantai bawah, dekat dapur umum. Katanya udah tinggal di situ lebih dari 10 tahun, bahkan sebelum kosan itu direnovasi. Tapi yang bikin aneh, selama dia tinggal di sana hampir gak ada yang pernah bener-bener ngobrol lama sama dia. Setiap hari, dia jarang keluar kamar, paling keluar buat beli makan atau isi galon. Tapi sisanya seharian di kamar. Gorden selalu ketutup rapat, lampu kamar sering nyala sampai pagi, dan suara dari dalam kamar kadang bikin bulu kudut berdiri, kayak suara orang ngobrol. Padahal dia tinggal sendirian. Yang bikin warga makin curiga, ada beberapa kali Pak Gino ketahuan keluar rumah malam-malam. Bukan buat jalan-jalan atau beli rokok, tapi buat ngubur sesuatu di halaman belakang kosan. Itu pun dia lakuin tengah malam, diam-diam, tanpa lampu. Salah satu mantan penghuni sempat ngelihat kejadian itu langsung. Dia bangun buat ke kamar mandi dan gak sengaja lihat dari celah jendela. Waktu itu Pak Gino lagi jongkok dekat pohon pisang di belakang, bawa sesuatu yang dibungkus kain gelap. Dia gali tanah pelan-pelan, lalu kubur bungkusan itu tanpa bilang apa-apa. Besok paginya, waktu dicek, tanahnya udah rata, tapi bekasnya masih kelihatan, kayak baru digali. Dan gak ada yang berani nanya langsung, karena ya itu tadi, orangnya emang dari dulu udah dianggap aneh. Setelah Pak Gino meninggal sekitar 5 tahun yang lalu, kamar dia langsung dikunci sama pemilik kosan. Katanya waktu itu pihak keluarga gak datang buat ambil barang-barangnya. Semua ditinggal gitu aja. Dan entah kenapa, si pemilik kosan juga gak pernah ngebuka lagi kamar itu. Mungkin karena malas beresin atau karena takut. Sejak saat itu, kamar itu jadi kayak tempat terlarang. Gak pernah disewain lagi. Bahkan waktu kosan masih aktif dan ada penghuninya, kamar itu tetap kosong. Gak ada yang mau ambil. Gak ada yang mau deket-deket. Padahal posisinya strategis, dekat pintu keluar dan kamar mandi. Lalu muncul lagi cerita lain yang bikin suasana makin ngeri. Beberapa tetangga bilang, selama hidupnya, Pak Gino suka banget bawa barang-barang aneh ke kamar. Benda-benda yang gak wajar buat disimpan di tempat tinggal. Ada yang pernah ngeliat dia bawa boneka tua. Ada juga yang bilang dia pernah pulang bawa payung hitam sobek yang katanya diambil dari tempat pemakaman. Dan yang paling bikin merinding, katanya dia pernah nunjukin ke salah satu penghuni lama, waktu itu masih mahasiswa, sebuah kain putih panjang yang dilipat rapi. Katanya itu kain kafan bekas. Bekas dari mana? Gak ada yang tahu pasti. Si mahasiswa itu cerita, awalnya dia nggak percaya, tapi waktu Pak Gino buka lipatan kain itu, baunya langsung nyengat. Bukan bau kotor biasa, tapi aroma tanah dan bunga yang udah lama layu, kayak aroma dari makam yang kebuka. Si Pak Gino cuma bilang, ini buat pelindung, supaya gak diganggu. Setelah itu si mahasiswa mutusin pindah kos minggu kemudian, gak pernah balik lagi. Barang-barangnya bahkan cuma diambil sebagian, sisanya ditinggal. Dia cuma bilang ke temennya, gue gak kuat tidur deket kamar itu. Cerita-cerita ini awalnya cuma dianggap rumor, sampai akhirnya kejadian-kejadian aneh mulai muncul, mulai dari penampakan, suara-suara, sampai rekaman CCTV yang nunjukin sosok misterius berbaju putih lewat dari dalam kosan. Baru deh, warga sadar, semua hal itu kayak berhubungan satu sama lain. Dan sekarang, orang-orang mulai bertanya-tanya, sebenarnya siapa Pak Gino? Apa yang dia simpen selama tinggal di kosan itu? Dan yang paling bikin merinding, apakah sesuatu yang dia bawa dulu masih tertinggal di dalam kamar yang sekarang terkunci rapat itu?
gak ada yang tahu, dan gak ada juga yang berani cari tahu lebih dalam. Sampai sekarang, warga sekitar masih sering ngerasa nggak tenang tiap lewat depan kosan itu. Kadang ada suara pintu yang bunyi sendiri. Kadang lampu jalan yang dekat kosan tiba-tiba mati nyala sendiri. Yang paling baru, ada warga yang lihat sosok putih duduk jongkok di depan gerbang jam 3 subuh. Dan yang bikin makin seram, CCTV yang awalnya ngerekam penampakan itu sekarang udah nggak berfungsi. Nggak rusak, tapi sistemnya kayak nge-freeze tiap kali ngarah ke depan kosan. Sinyalnya normal, tapi gambarnya blank. Mereka udah coba ganti kabel, ganti kamera, tapi hasilnya sama. Seolah-olah ada sesuatu yang nggak pengen dirinya terekam lagi. Oke guys, itu tadi kisah horor tentang kosan terbengkalai di Jogja yang bikin warga sekitar geger gara-gara rekaman CCTV penampakan pocong. Kalau kalian suka cerita kayak gini, langsung aja klik tombol like dan subscribe. Karena gua bakal terus bawain cerita-cerita horor lokal, urban legend Indonesia, dan pengalaman mistis yang gak kalah serem lainnya. Dan ingat, kalau lo punya cerita mistis pribadi atau pengalaman horor di tempat angker, kirim aja ke email yang ada di deskripsi. Siapa tahu kisah lo yang gua ceritain di video berikutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dan hati-hati kalau lagi lewat depan bangunan kosong. Kadang yang lo pikir nggak ada apa-apa, justru lagi ngelihatin lo balik.